Assalamualaikum Sobat Boki sekalian. Hari ini kita membahas sebuah peristiwa yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Tentang saat anak pejabat jadi raja kecil, kasus Prabu Muli dan budaya pejabat yang kebal aturan. Tapi sebelum kita mulai, tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, langsung saja kita mulai. Kasus di Prabu Muli, Sumatera Selatan, memunculkan pertanyaan besar. Apakah pejabat dan keluarganya berhak atas perlakuan istimewa yang menginjak aturan publik? Beberapa hari lalu, publik dihebohkan oleh kabar Kepala SMPN 1 Prabu Muli dan seorang satpam diberhentikan setelah menegur siswa yang membawa mobil ke sekolah. Isu makin panas karena siswa itu disebut-sebut anak wali kota Prabu Muli, Hat Arlan. Wali kota kemudian membantah tudingan bahwa ia memecat kepala sekolah hanya karena menegur anaknya. Ia mengatakan anaknya diantar, bukan menyetir sendiri, dan menyebut berita pemecatan sebagai hoaks. Kepala sekolah dan satpam dikabarkan akan kembali bertugas. Tetapi, terlepas dari bantahan, fakta yang tak terbantahkan adalah ini. Isu pemecatan muncul, kepala sekolah sempat dimutasi, dan masyarakat sempat marah besar. Apa yang membuat masyarakat begitu tersulut? Karena kasus ini mencerminkan budaya lama. Kekuasaan yang mudah disalahgunakan untuk melindungi keluarga dan kepentingan pribadi. Bayangkan, seorang kepala sekolah hanya menegakkan aturan disiplin, hal yang seharusnya menjadi teladan, malah terancam jabatan. Sekalipun akhirnya dibantah, sinyal awal sudah telanjur dikirim. Jika yang ditegur anak pejabat, konsekuensinya bisa berbeda. Inilah inti persoalan. Kasus Prabu Muli hanyalah puncak gunung es. Kita semua pernah melihat pola yang sama. Di jalan tol, rombongan pejabat minta prioritas, sirene meraung, semua kendaraan rakyat disuruh minggir, padahal macet sudah parah. Saat ada razia atau aturan publik, orang biasa wajib patuh, tapi pejabat atau keluarganya kerap mencari jalur khusus. Bahkan, ada pejabat yang menumpuk kekayaan melalui tangan orang lain, memanfaatkan jabatan tanpa tersentuh hukum. Ini seorang kulit dan sepeda yang memiliki kuasa. Perilaku seperti ini, atau sekadar kesan bahwa hal itu terjadi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Bagaimana rakyat percaya pada slogan Indonesia Emas, jika pejabat yang seharusnya melayani justru minta dilayani? Bagaimana anak muda percaya pada hukum, bila melihat kepala sekolah bisa diintimidasi hanya karena menegakkan aturan? Mari kita ingat, pejabat digaji oleh pajak rakyat. Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Ketika seorang pejabat atau keluarganya melanggar norma, seharusnya mereka yang pertama memberi contoh koreksi diri, bukan sebaliknya. Presiden Prabowo telah menyatakan cita-cita menuju Indonesia Emas. Tapi cita-cita itu akan tinggal mimpi jika perilaku pejabat di berbagai level masih seperti ini. Tidak cukup hanya visi besar, diperlukan disiplin dan teladan nyata dari para pemimpin. Kasus Prabu Muli menunjukkan betapa pentingnya transparansi penuh dalam setiap mutasi dan pemecatan pejabat sekolah atau pegawai negeri. Sanksi tegas bagi siapapun yang menggunakan jabatan untuk menekan bawahan atau melindungi keluarga dari aturan. Perlindungan hukum bagi pejabat sekolah, guru, dan ASN yang menegakkan disiplin sesuai aturan. Tanpa langkah nyata, rumor semacam ini akan terus jadi bahan bakar ketidakpercayaan publik. Kepada pemerintah pusat dan daerah, bertindaklah tegas. Setiap indikasi penyalahgunaan kekuasaan sekecil apapun harus diinvestigasi independen. Bantahan semata tidak cukup. Rakyat menunggu bukti bahwa hukum berlaku sama untuk semua. Kepada para pejabat, ingat, jabatan adalah amanah, bukan warisan kebal hukum. Anak dan keluarga kalian juga harus patuh pada aturan yang sama dengan anak-anak rakyat biasa. Dan kepada kita semua, mari kawal kasus-kasus seperti ini. Laporkan, suarakan, sebarkan fakta yang terverifikasi. Jika kita diam, budaya pejabat kebal aturan akan terus tumbuh. Partisipasi publik dari media hingga warga biasa adalah benteng pertama melawan arogansi kekuasaan. Kasus Prabu Muli mungkin akan mereda di berita. Tapi pesan yang harus kita jaga jelas. Jabatan bukan tiket bebas aturan. Pejabat seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan raja kecil yang menuntut perlakuan istimewa. Indonesia tidak akan maju hanya dengan slogan besar. Indonesia akan maju bila pejabatnya, dari pusat hingga daerah, mau memberi teladan, patuh hukum, rendah hati, dan siap dikritik. Terima kasih sudah menyimak. Bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar. Perubahan dimulai dan nolak privilege dan menuntut keadilan.